Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Yang saya dalam firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop halaman. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tuhu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang ke-8, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya cinta dan Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Jadi tentu besok hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 kita harus gereja, wajib beribadah. Kenapa? Karena ada 6 hari Tuhan memberkati kita, yaitu Senin sampai hari Sabtu. Besok kita harus gereja, ucap syukur ya, selagi kita masih sehat di dunia ini. Kembali lagi pada firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat 4. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah. Jadi Elkanah mempunyai 2 istri, yaitu Penina dan Hana. Jadi 2 istri ya. Yang satunya mandu ya, Hananya mandu. Jadi Penina menyakiti Hana, sakit hati Hana. Tetapi Hana ini tidak putus asa, dia berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bisa segala-galanya ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dunia ini dia yang cipta, manusia dia yang cipta. Jadi Hana berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa punya anak, dan ternyata demikian, dan dia punya anak, dikasih nama Samuel ya, dibimbing oleh Nabi Eli. Ayat kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Jadi Hana tidak mempunyai anak kecuali Penina. Jadi Hana suka berdoa, beda dengan Penina, tidak tahu bersyukur. Padahal dia mempunyai anak itu datangnya dari Tuhan ya. Orang seperti itu tidak tahu berterima kasih. Hana sadar dan dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi diri ya. Ayat ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Jadi dari tahun ke tahun dia ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu Hana ini. Di sana Hana yang menjadi imam ya. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ya. Jadi ada Eli di sana di rumah Tuhan. Jadi dipakai Tuhan juga ya. 1 Samuel 1 ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana dan memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungan. Jadi Tuhan menutup kandungan Hana. Jadi kalau kita berbuat jahat di mata Tuhan, kita tidak bisa berbuat jahat, kecuali kalau kita sadar bahwa Tuhan mempersembahkan tubuh kita yang berkenan kepada Tuhan, baru Tuhan turun tangan dan memang dia mengatasi. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak jadi menjadi jadi. Firman Tuhan jalan. Makanya kalau ada orang baca Alkitab itu, mohon maaf, itu puasanya luar biasa, sakit pinjak kecil, tapi bukan acak-acak. Maksudnya saya enaknya aja baca kejadian sebuah itu, habis itu baca lagi. Dan saya mengalami itu sampai hari ini. Jadi saya sudah selesai baca Alkitab kejadian sebuah ya, itu 18 hari. Sekarang saya start lagi, ulang lagi. Puji Tuhan berjalan lancar. Ayat 6,
tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menentukan. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi Hana ini tidak mau makan karena penina menyakiti hatinya. Bayangkan tidak mendukung kok menyakiti. Kadang kita hidup juga seperti itu. Kadang kita menyakiti satu sama yang lain. Jadi intinya kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Dimanapun kita berada, dan ucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ayat 28, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi doa anak ini terkabul. Dia mempunyai anak dan diberi nama Sembun, dan anak itu dibawa ke Eli untuk menjadi anak Tuhan. Ya Bapak Saudara, itulah Tuhan kita, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, sungguh perkasa. Yang mati disembuhkan, Lazarus mati 4 hari baru busuk bangkit. Tuhan Yesus datang ke sana. Apalagi kalau kita belum mati, hanya baru sakit-sakitan begitu aja. Berdoa Bapak Saudara. Tuhan Yesus dokter dari atas segala dokter. Dokter utama itu, dokter surga itu langsung. Kalau dokter dunia itu rumah sakit, klinik-klinik, itu puskesmas. Itu dokter dunia itu. Mungkin sembuh dan tidak sembuh juga itu. Kalau kita punya dokter langsung dari surga Tuhan Yesus Kristus, ya bicara langsung selesai, sembuh. Iman mulai menyembuhkan diri. Ya Bapak Saudara, jadi kita harus benar-benar percaya diri kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan bimbang dan jangan ragu. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan pada ini dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 di 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sufim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yorham bin Elihu bin Tuhu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang ke-28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.